Kita bisa saksikan di berbagai tempat ada aktivitas-aktivitas kerumunan. Apakah kemudian dilakukan tindakan? Jakarta memilih untuk melakukan tindakan. Jadi yang dikerjakan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, dan itulah fungsi dari pemerintah. Pemerintah menjalankan sesuai dengan ketentuan. Ketentuan diatur di mana ada peraturan gubernur, dan itu yang menjadi rujukan. Hai gengs, tahukah kalian Rizik Syihab ternyata kalah jantan sama Gibran? Hai, jumpa lagi dengan Mimi di sini dan ada GPFM untuk kalian semua. Kita bergabung yuk dengan sheword.com di sana bersama Erika. Geng, satu waktu Rizik Syihab ini kalau ngomong kayak sok paling tahu. Mau ngomongin apapun dengan gaya overconfidence. Rizik Syihab akan menyambar, menerangkan. Apalagi kalau ngomongin Jokowi, Rizik Syihab bisa tiba-tiba berubah menjadi bola kristal yang bisa menjawab semua pertanyaan tentang Jokowi. Tapi di waktu yang lain, omongan dia banyak yang sulit dicerna akal. Berteriak-teriak tapi kok limit kebualan. Contohnya soal pernyataan dia yang pulang ke Indonesia bukan karena dia dideportasi. Saking kepedeannya, Rizik Syihab bahkan berani mengancam-ngancam akan menuntut siapapun yang bilang dia pulang karena deportasi secara hukum. Katakan nggak, saya mau pulang tanggal 9 insya Allah, jadi cukup bayar safar, atau bukan bayar safar, tamditnya cukup sampai tanggal 11. Mungkin bagi pengikutnya yang rata-rata kita tahu sendiri bagaimana isi otaknya, mereka bisa diperdaya bahwa Rizik Syihab pulang setelah pemerintah Arab meminta maaf padanya atau pulang karena semua permasalahan dengan birokrasi Arab Saudi sudah selesai dan lain-lain. Pokoknya 1001 macam cerita yang by the end tidak ada yang sebenarnya, alias omong doang. Saya mencoba membuka lagi YouTube dan mulai menonton video ceramah-ceramah Rizik Syihab. Ya betul, kalau pas berdoa dan melafadzkan surat-surat Al-Quran, penampilannya sangat meyakinkan, seperti orang pintar. Tapi, begitu masuk ke materi ceramah, saya lebih sering mengerutkan dahi. Kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu, kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghinaan Nabi dipenggal, saudara, nah tolong, kalau ada laporan, penista agama proses dong. Betul. Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan sungai. Takbir. Takbir. Bagaimana tidak, gengs? Interpretasi untuk hadis ini begini. Kok interpretasi untuk ayat ini begitu? Nih, orang sebenarnya paham gak sih? Dengan teriakannya bahwa dia pulang ke Indonesia akan memimpin revolusi akhlak. Ini kan ngaco. Sebab, sejak kapan akhlak bisa direvolusi? Dan kalau bisa pun bagaimana caranya? Pas dia ceramah di acara Maulid Nabi, Rizik malah terlihat kehilangan akhlaknya. Maulid Nabi itu sudah dipandang sebagai hari yang sakral oleh umat Islam. Karena pada hari itulah baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Orang biasanya bersolawat Nabi pada hari Maulid Nabi. Ulama berkhotbah tentang perjuangan, kepahlawanan dan kemuliaan Rasulullah SAW pada acara Maulid Nabi. Tapi Rizik Syihab lain. Orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi, apa yang dilakukan di acara Maulid Nabi? Dia malah meluapkan ketersinggungannya, kemarahannya terhadap Nikita Mirzani dengan terus mengucapkan kata lonte. Bayangkan, dalam 2 menit saja Rizik Syihab berhasil mengucapkan kata lonte sebanyak 8 kali di depan anak-anak kecil pula. Waduh, KPAI kemana ini ya? Geng, sekarang saya paham siapa atau seberapa besar nyali Rizik Syihab sebagai seorang pribadi. Ternyata saudara-saudara, Rizik Syihab itu seorang penakut, asli pengecut. Rizik Syihab itu terlihat berani kalau dia dikelilingi masanya. Tapi kalau dia dicomot dari kerumunan massa dan berdiri sendiri, nyali dia langsung menciut. Coba saja ingat-ingat kapan Rizik Syihab berdiri sebagai dirinya pribadi. Tidak pernah, gengs. Rizik Syihab selalu mengatasnamakan dirinya sebagai pemimpin FPI, imam besar, cucu Nabi.
Tapi sebagai seorang Rizik Syihab pribadi sendiri, ayo coba kapan? Coba perhatikan, pernahkah Rizik Syihab datang ke pertemuan formal, misalnya bertemu DPR saja sendirian? Tidak pernah kan? Dia selalu membawa beberapa orang pentolan FPI untuk masuk ke dalam ruangan menemaninya. Sementara di luar ruangan berkerumun laskar FPI yang setiap saat berteriak, Allahu Akbar. Sekarang, gengs, Rizik Syihab dikabarkan akan dipanggil polisi untuk kasus kerumunan massa. Anies Baswedan sudah menjalani pemeriksaan. 33 pertanyaan diajukan oleh pihak kepolisian yang dicatat dalam 23 halaman. Lucunya, belum lagi surat undangan klarifikasi dari polisi dikirimkan dan dia terima. Rizik Syihab sudah mulai keluar-keluar ketakutan. Lebih lucunya lagi, diberitakan dia mengatakan bahwa dirinya tak gentar bila pihak kepolisian memanggilnya untuk diperiksa terkait kasus kerumunan massa. Tapi ada syaratnya. WK. Sejak kapan panggilan polisi bisa ditukar dengan persyaratan? Tapi tak apalah, biar lebih seru. Ayo kita lihat apa yang diajukan menjadi persyaratan bagi polisi untuk bisa memeriksa dia. Ternyata saudara-saudara, Aziz Yanuar pentolan FPI yang menjabat sebagai Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI menuturkan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap HRS boleh-boleh saja. Syaratnya, kepolisian juga harus memeriksa putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya, gengs, kata Aziz, Gibran jelas-jelas melanggar protokol kesehatan di acara kampanye di Solo. WK lagi. Orang hukum FPI dekat sama Rizik Syihab, ilmu hukumnya nguap. Sejak kapan satu kasus bisa dihubungkan dengan kasus yang lain yang tidak berhubungan lagi? Ngomong aja Rizik Syihab takut jadi tersangka atas kasus kerumunan massa. Kasus kerumunan massa di acara kampanye Gibran itu urusan polisi di Solo. Kenapa jadi urusan FPI? Penindakan pelanggaran protokol kesehatan di Solo dan Surabaya adalah kewenangan polisi di Solo dan di Surabaya. Rizik Syihab di Jakarta cuy, dipanggil Polda Metro Jaya, ya datang saja. Gak usah beralas-alasan, kalau tak mau terbongkar ketakutannya. Dan gengs, asal tahu saja ya, Gibran itu berdiri sendiri, walaupun dia anak Jokowi. Tapi Gibran maju ke ajang pilkada bukan karena bapaknya yang jadi presiden Indonesia. Lagi pula, Gibran sendiri sudah menyadari bahwa kampanyenya telah melanggar protokol kesehatan. Namun sebagai seorang yang dikenal sebagai jantan dan bertanggung jawab, Gibran tak akan memberi syarat apapun pada polisi. Jika Gibran dipanggil polisi, Gibran tidak akan berdalih macam-macam. Gibran pasti datang, gengs, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Ini yang selalu saya tulis di semua tulisan saya. Pihak terlapor itu pasti akan melawan dengan berbagai cara dan aksi perlawanan ini yang memperlambat bahkan menghambat proses pemeriksaan. Coba kalau Rizik Syihab sejantan Gibran, kali dulu dia nggak bakal kabur ke Arab Saudi sampai 3,5 tahun. Sekarang, belum lagi dipanggil polisi, sudah mengajukan persyaratan. Maksudnya biar panggilan dibatalkan. Belum lagi. Dia bilang kurang sehat cuy. Gimana tuh menurut kalian? Awas Bib, sakit beneran lo. See you di the next informasi. Bye gengs.